Ya, Muslim. Ya, sudah mengakui Anda bahwa Anda mempertuhan Muhammad. Kalau tunduk dan taat patut ya kita sebagai Muslim Anda mengikut. mempertuhan Muhammad atau Tapi tidak? kalau untuk menyembah ya mungkin tidak. Mempertuhan, Anda mempertuhan Muhammad? Kalau mempertuhan anak kecil saja tidak, dalam agama Islam tidak ada mempertuhankan Oke, Muhammad. apa mempertuhan? Menurut Al-Quran itu apa pengertian mempertuhan? Mempertuhan itu luas. Kalau kita menyembah, Iya, bisa coba juga. kasih definisi apa pengertian mempertuhan menurut Al-Quran. Tunjukkan ayatnya, silakan. Mempertuhan berarti kita patuh, tunduk Patuh tunduk. dan Apalagi? menyembah kepada beliau. Patuh, tunduk, dan menyembah. Oke, kalau mempertuhan hawa nafsu berarti menyembah hawa nafsu. Itu lain lagi. Berarti bukan itu mempertuhan. Kalau definisi mempertuhan, definisi itu harus masuk kepada apapun setiap definisi dalam Al-Quran, betul? Nah, di dalam Al-Quran disebut mereka mempertuhan alim ulamanya, mereka mempertuhan hawa nafsunya. Coba jelaskan mempertuhan menurut ayat itu. Apa mempertuhan di situ? Apakah menganggapnya sang pencipta? Orang mempertuhan ulama, apakah menganggap ulama sang pencipta? Orang mempertuhan hawa nafsu, apakah menganggap hawa nafsu sang pencipta? Apa maksud mempertuhan menurut Al-Quran? Itu sesuai DP hawa nafsu itu. Iya, makanya mempertuhan hawa nafsu, mempertuhan alim ulama, maksudnya adalah Anda menyerahkan kepatuhan, ketaklukan, ketundukan mutlak. Anda dikendalikan, dikuasai sepenuhnya oleh sesuatu itu yang dimaksud mempertuhan. Ketika Anda menyerahkan diri Anda, takluk, patuh, tunduk, mengikuti setan, sesungguhnya Anda mempertuhan setan menurut Al-Quran. Kalau Anda berbuat demikian, betul? Oke. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda, sebagai Muslim, wajib tidak Anda patuh, takluk, tunduk, mengikuti apapun perintah Muhammad? Wajib tidak? Patuh dan tunduk berarti Wajib itu kan sudah atau perintah. tidak? Yang ditanya wajib atau tidak? Mati. Gimana? Wajib atau tidak? Berbuat seperti Tunggu, itu kepada Dis. Muhammad. Saya mau tanya, kok Edis ada di video-videonya Edis tidak mengakui Yesus adalah Tuhan? Kalau Bagaimana kata orang Tuhan Kristen? di situ yang dimaksud adalah Bapa di sorga, memang betul. Memang betul. Karena ketika Muslim bertanya, apakah Yesus itu Tuhan? Di kepala orang Muslim itu sedang bertanya, apakah Yesus itu adalah Bapa di sorga yang mengutusnya? Bukan. Makanya terus-menerus debat kusir itu terjadi karena yang jawab pun tidak mengerti maksudnya orang Muslim. Makanya saya berusaha betul juga, untuk Edis. menjawabnya Saya secara akui, komprehensif, Abang Edis secara ini, saya akui secara apa yang karena dimaksud oleh orang Islam. Saya akui juga Bang Edis ini mengakui Yesus itu kan ya utusan juga istilahnya Iya, melalui Yesus dia. itu utusan, Yesus itu Tuhan. Tapi kata Tuhan di situ maksudnya adalah jawatan. Seperti Bapa di sorga itu adalah Tuhan, maksudnya Tuhan di situ. Bapa di sorga itu Tuhan, maksudnya Bapa di sorga itu adalah Tuhan yang kepadanya Anda menghamba. Berarti sama dengan kita yang Muslim. Iya, makanya Kan itu. Tuhan- Masalahnya konsep kami, kalian curi. Loh, Dis, gimana? jangan framing lah. Loh, Jangan framing. konsep kami itu kalian curi, lalu kalian mempertuhan Tuhan lain, Tuhan negeri Begini, Mekah. Edis memaksakan orang Islam itu harus seperti orang Kristen. Bukan Mentuhankan Nabi memaksakan, Muhammad. kalian itu mengambil konsep-konsep di dalam agama kami. Gitu loh. Konsep agama Islam tidak ada mengikuti di Bible, tidak ada. Tapi kalau dia satu Tuhan, Tuhan yang nabi-nabi awal. Balik lagi. Bang, sekarang saya tanya. Ada nggak orang yang mempertuhan setan menurut Al-Quran? Ada. Ada. Nah, ketika orang mempertuhan setan, berarti Tuhannya orang itu siapa? Setan itu kan? Dia mengikuti. Iya, setan itu Tuhannya atau tuannya.
Jadi dia menghambakan diri kepada setan itu, menaklukkan diri kepada dia. Nah, ketika setan itu Tuhannya dia, maka dia di situ melakukan apapun yang dimau oleh setan itu. Makanya dia korupsi, berzina, mencuri, tipu sana, tipu sini. Nah, sebagai orang Kristen, kami ini wajib, Bang, mempertuhan Yesus itu wajib. Karena itu keinginan Bapa di sorga yang mengutus Yesus. Bapa di sorga itu ingin supaya semua manusia yang di bumi ini menaklukkan diri, taat, tunduk, patuh kepada Yesus. Mempertuhan Yesus itu, mentuankan Yesus itu wajib. Nah, Memang sekarang kalau saya Yesus tahu, sudah naik ke surga. Nah, sekarang siapa yang kita pertuan? Siapa yang kita pertuan? Roh Kudus yang tinggal di hati kita. Ketika Roh Tuhan itu tinggal di hati kita, kita pertuan itu, kita ikuti dia, maka kita itu sesungguhnya telah mentuhankan Bapa di sorga. Jadi Yesus dan Roh Kudus itu bukan Tuhan lain, bukan Tuhan lain, tetapi Tuhan atau Tuhan yang berasal daripada Bapa di sorga. Bukan otoritas lain, Bang. Bukan ilah yang lain dia, tetapi otoritas ilah atau Tuhan yang datang daripada Bapa di surga. Jadi menuankan Yesus, mentuhankan Yesus, mengilahkan Yesus, menjadikan Yesus sebagai ilah, sebagai Tuhan, itu bukan musyrik, justru itu keinginan Bapa di surga. Dan itu kalian lakukan kepada Muhammad. Kalian mengilahkan Muhammad, mempertuan, menuhankan Muhammad. Dengan cara mengikuti, mentaati, menaklukkan diri kalian kepada Muhammad. Karena itu keinginan Allah kepada umat muslim. Supaya setiap umat muslim menaklukkan dirinya, mengikuti, mentaati Muhammad. Betul? Iya, sebenarnya itu konsep di dalam iman kami kalian ambil. Ya, boleh juga. Itu konsepnya agamanya Edis. Tapi kalau kita agama Islam, Dis, bukan bilang apa, itu Tuhan itu cuma satu sebenarnya. Kalau kita mentaati bukan Tuhan berarti itu mempertuhan. ditujukan kepada Bapa di surga, ya Bapa di surga satu, saya juga satu. Ini kita jadi ngomong jumlah, kalau Tuhannya satu masuk surga, kalau Tuhannya 1/4 masuk neraka, bukan gitu. Ya, Dis, kalau di Islam itu jelas, Dis, namanya kita mau menyembah itu yang pencipta. Karena Muhammad bukan, walaupun kita menyembah itu ngapain? Bagaimana? Menyembah itu ngapain? Menyembah itu kita sebagai manusia itu karena dia sang hal kan udah pusing kan? Enggak, menyembah itu ngapain sih? Ngapain menyembah itu? Karena Tuhan boleh, setiap manusia boleh menciptakan Tuhan. Ditanyain ngapain menyembah itu malah pusing sendiri kan? Makanya sekarang ini banyak orang-orang awam pengertian kata aja nggak tahu, tapi mau debat-debat. Menyembah apa menyembah? Menuhankan apa menuhankan? Makanya, ayo kembali ke bahasa aslinya. Apa pengertiannya itu di dalam bahasa aslinya? Mereka mengambil hawa nafsu sebagai ilahnya. Mereka mengambil patung-patung berhala sebagai ilahnya. Apa sih ilah itu? Mereka menjadikan Allah sebagai ilah. Apa ilah itu? Pengertian ilah itu. Ilah itu adalah segala sesuatu, apapun itu. Bisa jadi itu duit, bisa jadi itu orang, bisa jadi itu istri, bisa jadi itu apapun. Yang kepadanya kamu itu menjadikannya yang utama. Menjadikannya yang paling penting di dalam hidupmu. Mengutamakan dia, taat, patuh, takluk, tunduk kepadanya. Itu definisi ilah. Jadi banyak orang tidak sadar dia mengilahkan setan. Dia nggak sadar karena dipikir mengilahkan setan itu adalah melakukan ritual penyembahan. Bukan begitu. Mengilahkan setan itu Anda membuat diri Anda itu takluk kepadanya. Sehingga Anda jadi korupsi. Anda sikut sana sikut sini, bersaksi dusta. Itu ketika Anda mengilahkan setan. Nah, semua manusia itu, ini kata Bible, yang menjadi ilah, yang menjadi otoritas, yang diinginkan sang pencipta ini haruslah dia, Bapa yang di surga itu, harus menjadi ilahnya, harus menjadi otoritasnya. Nah sekarang gimana caranya Bapa di surga itu jadi otoritas? Caranya dengan mentaati sang firman yang datang kepada manusia.
Supaya sang firman itu jadi otoritas di dalam hidup dia. Itu keinginan Bapa di sorga. Supaya rohnya itu tinggal dan menjadi otoritas, penguasa hidup dia, yang mengendalikan hidup dia. Jadi bukan ilah lain. Yesus itu bukan ilah lain. Roh Kudus bukan ilah lain. Bukan Tuhan lain. Tapi yang datang daripada Bapa di sorga. Penyataan dirinya. Jadi tiap hari kalian ngomong, jangan tuhankan Yesus, tuhankan Bapa saja. Ini makanya pernyataan, pertanyaan, geblek. Tapi Edis, kalau kita lihat, kita dengar, kita baca di Bible maupun di Al-Quran, sebenarnya yang mengikuti Kristus itu Islam. Yesus itu. Karena petunjuk dari Yesus bahwa dia hanya sebagai jalan. Jadi orang Islam lah yang mengikuti Yesus. Itulah, maka di Muslim kan kita bilang dia Nabi Isa. Oke Pak, jadi menurut Anda agama Islam lah justru yang menjadi pengikut Kristus, pengikut Yesus? Iya. Berat saudara. Oke lah, karena hari ini saya ada janji, saya mau antar anak sekolah, jadi saya berangkat dulu ya. Besok kita lanjut lagi ya. Oke, besok kita lanjut nih. Apakah pengikut Yesus yang sejati itu adalah Islam seperti klaimnya orang Islam? Oke ya, besok kita bahas itu. Siap. Terima kasih Pak Ucang. Pak Ucang orangnya enak. Siap. Makasih Bang. Makasih Pak Ucang. Selamat malam. Selamat malam. Teman